Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 2, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, teman-teman, pada hari ini kita kembali belajar bersama dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita akan memasuki pelajaran 11, yaitu ayo kita sholat. Nah, tujuan yang akan kita capai yaitu kita akan memahami tata cara sholat dan bacaannya, serta kita dapat mempraktekkan sholat dengan tata cara dan bacaan yang benar. Selanjutnya mari kita pahami tentang apa itu sholat. Ya, jadi sholat itu sudah tidak asing lagi di kehidupan kita ya. Dan sholat ini salah satu kewajiban bagi umat muslim. Sholat yaitu suatu ibadah wajib yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya, kenapa kita harus mengerjakan sholat? Ternyata sholat ini sudah dianjurkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya, yang tercantum pada surah Al-Ankabut ayat 45, yaitu dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah lainnya. Nah, di sini dikatakan yaitu sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apa sih perbuatan keji dan mungkar itu? Nah, perbuatan keji dan mungkar adalah segala macam perbuatan buruk yang dibenci banyak orang. Tentunya dibenci Allah juga ya, karena itu sangat merugikan. Misalnya menyakiti orang lain, mencuri, menghardik anak yatim, dan lain sebagainya. Orang yang rajin melaksanakan sholat, ia akan terbiasa melakukan perbuatan yang baik. Ya, sudah pasti orang yang rajin sholat tentunya ia akan selalu ingat dengan Allah ya. Karena di dalam sholat kita sudah menyebutkan asma-asma Allah, kita sudah berzikir, kemudian kita juga berdoa. Dan seseorang itu bila rajin mengerjakan sholat, ia akan menjauhi perbuatan-perbuatan yang buruk. Sholat dilakukan tepat pada waktunya. Nah, dikatakan sholat 5 waktu yang terdiri dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, ini adalah sholat 5 waktu yang wajib kita laksanakan sebagai umat muslim. Jadi alangkah baiknya jika kita mengerjakan sholat itu di awal waktu ya. Ketika masuk waktunya sholat maka kita langsung mengerjakan. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya Ustazah beri contoh ketika sholat subuh, ketika sholat subuh kita tidak mendengar azan sama sekali, kemudian kita asik tidur sampai kira-kira pukul 6 kita terbangun. Nah, kira-kira apakah kita masih bisa melaksanakan sholat subuh atau tidak? Nah, ketika kita sudah bangun maka bergegaslah, kita harus tetap melaksanakan sholat subuh ya. Kemudian melaksanakan sholat wajib di luar waktunya maka tidak sah ya. Jadi kalau sudah masuk waktunya zuhur, kita belum melaksanakan sholat subuh, maka kita tidak sah lagi untuk melakukan sholat subuh tadi ya. Jadi alangkah baiknya mengerjakan sholat itu di awal waktu, tidak boleh mengulur-ngulur waktu ya. Sholat harus dilakukan dengan benar dan rajin. Jadi mengerjakan sholat itu tidak asal mengerjakan, tapi harus benar-benar kita kerjakan dengan benar sesuai bacaannya, gerakannya ya. Nah, selanjutnya kita akan pelajari tentang bacaan sholat. Yang pertama tentang niat.
Setiap sholat 5 waktu memiliki bacaan-bacaan niat yang berbeda ya, sesuai waktu sholatnya. Misalnya seperti pada contoh halaman 71, yaitu ada niat sholat isya. Ustazah beri contoh dalam bahasa Arabnya, usolli fardul isya'i arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati ada'am ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Nah ya, jadi ketika kita jadi imam maka niatnya berubah. Ketika jadi makmum atau bahkan ketika kita sholat sendiri maka niatnya berubah. Nah, selanjutnya yaitu takbiratul ihram. Dengan mengangkat kedua tangan, teman-teman bisa melihat gambar di samping ya. Nah, ketika takbiratul ihram membaca Allahu Akbar, selanjutnya dilanjutkan dengan doa iftitah, kemudian surah Al-Fatihah dan surah atau ayat Al-Quran lainnya. Biasanya kita baca surah pendek. Selanjutnya yaitu ruku. Nah, ruku membungkukkan separuh badan kita ya, lurus. Itu disebut ruku dengan membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, dibaca sebanyak 3 kali. Kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamida, dengan membaca rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Dilanjutkan dengan sujud ya. Teman-teman bisa melihat gambarnya dengan membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dibaca sebanyak 3 kali. Selanjutnya duduk di antara 2 sujud dengan bacaan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tasyahud awal ya, atau tahiyat awal. Jadi dengan membaca tahiyat. Nah, tahiyat awal ini dibaca sampai kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian ada tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Bacaannya dibaca sampai selesai dan selanjutnya salam. Baik teman-teman, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga menjadi bermanfaat. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.